warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pagi hari ini. Sebelum mulai pembelajarannya, ibu ingin mengabsen siswa ibu terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir temannya? Hadir semua? Bagus. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita membaca doa bersama. Ayo ketua dipimpin. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, kita menyanyi dulu Garuda Pancasila biar kita semangat belajar hari ini. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Ya, bagus. Coba anak-anak ibu sekarang perhatikan di dalam kelas kita. Misalnya dari yang kalian pakai sekarang, kalian pakai sepatu, kalian bawa pena. Coba perhatikan di penanya. Itu kira-kira dari mana penanya? Madein apa? Kalau spidol ibu ini dari Jepang, dari luar negeri. Berarti yang memproduksi spidol ini adalah luar negeri. Nah, kenapa kira-kira bisa spidol dari luar negeri ini masuk ke Indonesia? Karena adanya kerjasama luar negeri dengan Indonesia. Nah, kerjasama luar negeri dengan Indonesia itu bisa kita sebut dengan istilah globalisasi. Jadi materi kita hari ini adalah tentang globalisasi, yang mana setelah mempelajari materi hari ini, ibu mengharapkan anak-anak ibu dapat mengetahui apa itu globalisasi, apa contohnya, serta apa dampaknya globalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian anak ibu mampu mengetahui tentang teks eksplanasi yang akan kita baca nanti pada materi globalisasi. Kemudian ibu harapkan anak-anak ibu semua memahami bagaimana peran kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, globalisasi tadi contohnya produk dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kira-kira seperti apa pengertian globalisasi? Ada yang bisa menjawab? Baiklah, globalisasi itu merupakan negara kita dengan negara lain yang mencakupi segala bidang. Contohnya dapat kita lihat seperti yang kita pakai, misalnya sepatu sekarang. Yang memproduksi sepatunya itu misalnya Vietnam. Berarti Indonesia bekerja sama dengan Vietnam. Kemudian ada dampak positif dan dampak negatif ini di kehidupan kita. Yang pertama, dampak positifnya adalah pasar menjadi semakin luas, lapangan kerja luas. Kalau ada dampak positif, tentu ada dampak negatif. Dampak negatifnya apa kira-kira? Ya, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Nah, sekarang coba anak-anak ibu buka bukunya. Kita akan membaca teks eksplanasi tentang menghasilkan energi listrik. Nah, seperti yang kita tahu, listrik ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita sekarang, apalagi di era globalisasi. Mana kalau tidak ada listrik, maka alat-alat yang ada di era globalisasi saat ini tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Listrik ini adalah sumber energi yang sangat penting di era globalisasi ini. Yang pertama, harus ada bahan bakarnya seperti air, panas bumi, dan angin. Nanti komponen utama yang berperan dalam listrik itu adalah turbin dan generator. Indonesia ini berperan dalam bidang budaya di era globalisasi ini. Contohnya adalah pertukaran atau pertunjukan kesenian antara Indonesia dengan negara lain. Kemudian
adanya kerjasama di bidang olahraga. Juga ada pertukaran pelajar antara Indonesia dengan luar negeri. Itu bidang-bidang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Baiklah, sudah selesai diskusi kelompoknya. Sekarang salah satu perwakilannya akan mempresentasikan ke depan. Ya, itulah tadi hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita dapat hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini adalah globalisasi itu merupakan hubungan antara negara kita dengan negara lain yang melakukan kerjasama dalam segala bidang. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kelasnya ditutup, Ibu harapkan anak-anak membaca buku di rumah untuk materi besoknya, peranan globalisasi di lingkungan masyarakat. Sebelum kita pulang, kita baca doa bersama. Ayo silakan ketua kelas dipimpin doanya.